Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Lumanggaol, peserta pelatihan coding SD 6 di Kabupaten Deli Serdang. Akan merefleksikan modul 3 tentang etika dan keterbatasan AI. Untuk bahasan pertama, keterbatasan AI. Keterbatasan AI dibagi menjadi dua. Pertama, keterbatasan AI dalam memahami konteks dan emosi. AI walaupun dianggap sebagai mesin cerdas yang dapat mengolah data dan bahasa, namun AI belum bisa mengolah emosi, sosial, budaya seseorang secara mendalam. Misalnya, pencarian AI untuk literasi mungkin sangat jelas dan terperinci. Namun, AI belum bisa memahami emosional dari hasil pencariannya. Menurut saya, keterbatasan ini menunjukkan bahwa peran manusia masih sangat penting dalam mengambil keputusan. Karena untuk mengambil keputusan bukan hanya cerdas, namun keputusan dipengaruhi oleh emosional, misalnya empati, simpati, maupun perasaan emosi. Jadi, untuk hasil dari AI tidak boleh diambil secara keseluruhan karena belum mempunyai pengaruh emosi. Bapak Ibu, AI belum bisa menggantikan seorang manusia. Untuk keterbatasan yang kedua adalah ketergantungan AI pada data pelatihan. Bapak Ibu, AI sebagai mesin cerdas adalah buatan manusia. Data yang dihasilkannya adalah data yang dimasukkan oleh manusia. Tidak semua data yang dimasukkan manusia itu relevan dan jelas untuk Bapak Ibu. Bisa saja data itu akan tidak relevan, bias, ataupun tidak terperinci seperti yang Bapak Ibu inginkan. Menurut pendapat saya, keterbatasan ini mengharuskan manusia untuk mengevaluasi kembali hasil dari AI, hasil dari pencarian AI. Jangan hasil pencarian AI diambil mentah-mentah, dan hasil pencarian ini harus dilakukan yang namanya evaluasi, analisis, maupun identifikasi yang relevan dengan yang tidak relevan. Yang relevan boleh kita ambil, sedangkan yang tidak relevan boleh kita skip. Untuk pembahasan yang kedua adalah bagaimana keterbatasan AI tersebut mempengaruhi penggunaan AI di sekolah. Untuk yang pertama, pastikan Bapak Ibu mengambil AI itu hanya berupa data untuk literasi, bukan untuk data penilaian yang sebenar-benarnya. Karena penilaian seorang guru itu dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk salah satunya adalah faktor emosional. Jadi, sebagai ibu guru atau sebagai bapak guru, haruslah selalu mengevaluasi hasil dari si AI dan mencampurkannya dengan keterampilan emosional, keterampilan empatik dan interpersonal siswa. Jangan langsung Bapak Ibu ambil keputusan AI sebulat-bulatnya. Itulah untuk pengaruh keterbatasan ini di sekolah. Untuk yang kedua, keterbatasan yang kedua adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan oleh AI. Bapak Ibu, kita bisa memperoleh data berupa konten yang lebih terperinci pada pencarian AI. Namun, tetap konten yang dihasilkan harus Bapak Ibu evaluasi, termasuk data tersebut adalah benar tidaknya dan relevan atau tidaknya.
Jangan sampai data yang dihasilkan oleh AI Ibu sampaikan kepada siswa dalam bentuk data yang tidak relevan ataupun bias. Jadi, sebagai seorang guru, menurut saya Bapak Ibu harus selalu mengevaluasi hasil dari pencarian AI. Jangan langsung diambil kemudian dipakai seutuhnya. Ingat, AI tidak bisa menggantikan manusia. Untuk pembahasan yang kedua adalah bagaimana keterbatasan AI tersebut mempengaruhi penggunaan AI di sekolah. Untuk yang pertama, pastikan Bapak Ibu mengambil AI itu hanya berupa data untuk literasi, bukan untuk data penilaian yang sebenar-benarnya. Karena penilaian seorang guru itu dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk salah satunya adalah faktor emosional. Jadi, sebagai ibu guru atau sebagai bapak guru, haruslah selalu mengevaluasi hasil dari si AI dan mencampurkannya dengan keterampilan emosional, keterampilan empatik dan interpersonal siswa. Jangan langsung Bapak Ibu ambil keputusan AI sebulat-bulatnya. Itulah untuk pengaruh keterbatasan ini di sekolah. Untuk yang kedua, keterbatasan yang kedua adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan oleh AI. Bapak Ibu, kita bisa memperoleh data berupa konten yang lebih terperinci pada pencarian AI. Namun, tetap konten yang dihasilkan harus Bapak Ibu evaluasi, termasuk data tersebut adalah benar tidaknya dan relevan atau tidaknya. Jangan sampai data yang dihasilkan oleh AI Ibu sampaikan kepada siswa dalam bentuk data yang tidak relevan ataupun bias. Jadi, sebagai seorang guru, menurut saya Bapak Ibu harus selalu mengevaluasi hasil dari pencarian AI. Jangan langsung diambil kemudian dipakai seutuhnya. Ingat, AI tidak bisa menggantikan manusia. Pembahasan yang ketiga adalah etika penggunaan AI. Bapak Ibu, untuk etika yang pertama itu ada transparansi. Bapak Ibu ketika menyampaikan suatu konten atau suatu data, Bapak Ibu harus transparansi kepada siswa bahwa data tersebut adalah buatan AI, bukan buatan manusia. Jadi banyak data yang bisa diambil, namun sumbernya yang diambil itu harus jelas. Dari mana sumbernya, apakah siapa penulisnya, itu harus jelas untuk dapat Bapak Ibu gunakan sebagai data tambahan atau data relevansi. Etika yang kedua adalah akuntabilitas. Bapak Ibu, ketika kita mengambil data dari AI itu harus bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Apakah itu sumber dari yang benar atau sumber dari jurnal seseorang. Ketika Bapak Ibu akan melakukan karya ilmiah, memasukkan data tersebut, Bapak Ibu harus bisa mempertanggungjawabkan data tersebut adalah real buatan Bapak Ibu atau data tersebut adalah buatan AI. Jadi harus bisa data tersebut dipertanggungjawabkan. Itulah penggunaan AI yang kedua. Untuk yang ketiga adalah adil. Banyak data yang diberikan oleh sekumpulan manusia yang berbeda. Misalnya data orang kulit putih dengan orang kulit hitam di Eropa. Namun untuk data adil di sekolah, ketika kita menggunakan AI,
sebagai bahan evaluasi dari soal esai yang diberikan kepada murid, maka hasil yang diberikan itu bisa jadi berbeda Bapak Ibu, padahal satu konten ataupun isi yang diberikan oleh anak-anak itu serupa. Mengapa demikian? Karena AI itu bisa membaca informasi yang berupa huruf yang bisa dimasukkan. Misalnya si anak yang tulisannya bagus, maka AI akan bisa membaca tulisannya. Namun ketika anak yang memiliki tulisan yang kurang jelas, maka AI menganggap salah jawaban anak tersebut. Jadi sebagai seorang guru haruslah kita mengevaluasi kembali dengan cara adil. Apabila AI menganggap tulisan anak tersebut tidak terbaca, kita harus adil dengan cara memeriksa sendiri. Untuk yang terakhir adalah privasi. Data-data yang Bapak Ibu sampaikan melalui online, yang Bapak Ibu upload, adalah data yang bisa dibaca oleh AI. Banyak informasi yang bisa di-upload dan ada informasi yang tidak boleh di-upload. Misalnya tentang nomor yang pribadi. Misalnya nomor KTP ataupun nomor akte kelahiran. Bapak Ibu, tidak boleh kita mengupload data-data penting kita, data personal kita di online. Tapi uploadlah data-data yang bisa memang kita upload, dan jangan pula kita mengambil data-data personal orang ataupun menggunakannya untuk kepentingan yang disalahkan, untuk kepentingan yang salah. Maka dari itu, marilah kita menjaga data-data kita dan harus bisa menyeleksi data yang bisa diupload ataupun data yang tidak bisa diupload. Itulah tentang etika penggunaan AI. Sekian yang bisa saya refleksikan. Saya akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.